Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, NPM 411891911822, mahasiswa semester 7 di Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Olahraga, dan di video ini saya juga akan membahas tentang olahraga dan doping. Yang pertama, penggunaan doping dalam olahraga. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaragawan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22 menjelaskan doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dan menurut International Congress of Sport di Olimpiade Tokyo tahun 1964 menjelaskan doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal, atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Dan diperkuat juga oleh Haryono Yuniarto tahun 2011 dengan menjelaskan doping adalah penggunaan substansi atau zat terlarang dalam spesimen tubuh olahragawan untuk meningkatkan stamina atau performa. Nah, dari kesimpulannya kita bisa simpulkan berdasarkan pendapat tersebut, doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Nah, kita akan membahas macam-macam doping. Yang pertama, kelompok yang dilarang, yaitu golongan stimulan atau golongan upper, golongan narkotika analgesik, golongan anabolik steroid, golongan penghalang beta atau beta blocker, golongan diuretika, dan golongan peptida hormon. Yang kedua, metode yang dilarang, yaitu menyuntikkan darah atau sering disebut doping darah, blood doping atau autotransfusi, yaitu pemberian darah, sel darah merah, pembawa oksigen buatan, dan produk darah yang terkait dengan atlet yang sebelumnya diambil selama latihan dan dimasukkan kembali pada waktu bertanding. Cara ini meningkatkan jumlah sel darah merah di dalam tubuh. Fungsi sel darah merah melalui hemoglobin adalah mengangkut oksigen. Dengan jumlah oksigen yang cukup bagi seluruh tubuh, proses pembakaran akan berjalan lancar sehingga energi yang dihasilkan bertambah. Nah, yang ketiga, klasifikasi doping. Yang pertama, senyawa yang mengandung nitrogen dieksreksikan dalam bentuk bebas. Yang kedua, senyawa mengandung nitrogen yang dieksreksikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh GC yang diderivatisasi. Yang ketiga, stimulan dengan struktur khusus. Yang keempat, steroida anabolik, yakni fraksi bebas ataupun terkonjugasi atau metabolit. Yang kelima, senyawa yang diekstraksi sebagai asam atau konjugat. Yang keenam, senyawa hormon, peptida, dan rekombinan tertentu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang efek penggunaan doping. Efek penggunaan doping itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, efek fisiologis penggunaan doping, yaitu steroid anabolik. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada hati karena kerja liver yang semakin berat. Yang kedua, human growth hormone atau HGH, yaitu merangsang hormon pertumbuhan dalam darah yang dikendalikan oleh mekanisme kompleks yang merangsang pertumbuhan, membantu sintesis protein dan menghancurkan lemak. Yang ketiga, eritropoietin atau EPO biasanya digunakan untuk obat anemia, tetapi disalahgunakan oleh atlet jarak jauh, pemain ski cross country, dan pembalap sepeda yang meningkatkan daya tahan lama. Yang keempat, analgesik, yaitu sebagai penghilang rasa sakit ketika head, tetapi jika salah milih obat dapat melibatkan sulit bernapas, mual, menimbulkan AIDS, dan candu. Yang kelima, beta blocker, yaitu digunakan untuk mengandung penyampaian rangsang ke jantung, paru-paru, aliran darah, memperlambat rata-rata detak jantung. Dan hal ini juga dilarang dalam olahraga panahan dan menyelam karena menghindari getaran.
Yang keenam, diuretika pada jenis olahraga yang memiliki kriteria berat badan, misalnya angkat besi. Diuretika untuk mengeluarkan cairan tubuh. Yang ketujuh, kafein. Kafein merupakan diuretik dan sebagai bahan diuretik dapat melibatkan kerap kali buang kecil dan dehidrasi. Yang kedelapan, glukosa, yaitu glukosa dapat benar-benar mengganggu penampilan ketahanan apabila diminum menjelang olahraga. Yang kesembilan, doping darah. Pemasukan kembali darah atau doping darah mengandung risiko infeksi dan beberapa masalah kesehatan lainnya, menimbulkan alergi, meningkatkan sirkulasi darah di atas normal, dan mungkin gangguan ginjal. Nah, yang terakhir, obat penenang atau diazem dan okrenol. Efek singkat dari obat penenang dalam merasa ngantuk, lemas, dan sehingga mengurangi kekuatan kontraksi otot dan koordinasi otot dan saraf. Nah, yang selanjutnya, efek psikologis penggunaan doping. Beberapa berikut ini efek penggunaan doping bagi fisiologi seseorang, antaranya penggunaan secara terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Yang kedua, depresi karena rendahnya testosteron terjadi bersama dengan meningkatnya kadar estrogen. Dan yang ketiga, obat-obatan anabolik membantu makin agresif atau temperamen dan gelisah. Yang keempat, sulit mengendalikan emosi. Yang kelima, analgesik membantu kehilangan konsentrasi. Dan yang keenam, beta blocker meningkatkan mimpi buruk, susah tidur, dan depresi. Dan yang ketujuh, obat penenang diazepam untuk menurunkan tingkat stres menjelang pertandingan. Sedangkan obat penenang okprenolol mempunyai efek terhadap susunan saraf pusat dan sistem koordinatikuler, sehingga pada stres pun jumlah denyut jantung tidak terlalu meningkat. Dan yang kedelapan, dosis antamfetamin yang berlebihan dapat menyebabkan tidak dapat tidur atau bisa kita bilang insomnia, terlalu mudah terangsang, dan efek samping lainnya. Nah, kesimpulan dari olahraga dan doping ini yaitu doping bisa kita simpulkan penggunaan zat terlarang yang bisa meningkatkan prestasi pada atlet, dan yang makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambah energi antara lain seperti glukosa, sel darah merah atau gula, protein, ginseng, alkohol, dan lain-lain. Ya, terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat dimengerti. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.